Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Timor Leste. Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia karena faktor-faktor kemiskinan, keragaman etnis, sistem politik yang represif, dan degradasi sumber daya. Itulah penyebab kemerdekaan Timor Timur. Hasil referendum menyatakan mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei tahun 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. Pendudukan Indonesia atas Timor Timur dimulai pada bulan Desember tahun 1975 dan berlangsung hingga Oktober tahun 1999. Setelah berabad-abad diperintah oleh Portugis, kudeta tahun 1974 di Portugal memicu dekolonisasi di bekas koloninya, menciptakan ketidakstabilan di Timor Timur dan ketidakpastian akan masa depannya. Timor Leste lepas dari Indonesia pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Keputusan Presiden Habibie untuk membiarkan wilayah yang dulunya bernama Timor Timur itu merdeka sempat dikecam banyak pihak. Sebenarnya bagaimana sejarah Timor Leste? Kak Chloe. Timor Leste. Timor Leste, bahasa Tetun, Timor Lorosae, atau secara resmi bernama Republik Demokratik Timor Leste, 11, bahasa Portugis, República Democrática de Timor Leste, bahasa Tetun, República Democrática Timor Lorosae, yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara pulau di Asia Tenggara. Negara ini berada di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Selain itu, wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jako, dan eksklave Oekase Ambeno di Timor Barat. Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16, dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai tanggal 28 November tahun 1975, ketika Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste, Fretilin, mengumumkan kemerdekaan wilayah tersebut. 9 hari kemudian, Indonesia melakukan invasi dan kemudian menganeksasi Timor Timur. Timor Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Pendudukan Indonesia di Timor Timur ditandai oleh konflik yang sangat keras selama beberapa dasawarsa antara kelompok separatis, khususnya Fretilin, dan militer Indonesia. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Segera setelah referendum, milisi anti kemerdekaan Timor Leste, yang diorganisir dan didukung oleh militer Indonesia, memulai kampanye militer bumi hangus. Milisi membunuh sekitar 1.400 rakyat Timor Timur dan dengan paksa mendorong 300.000 rakyat mengungsi ke Timor Barat. Mayoritas infrastruktur hancur dalam gerakan militer ini. Pada tanggal 20 September tahun 1999, Angkatan Udara Internasional untuk Timor Timur, Intervet, dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Setelah masa transisi yang diorganisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis, Timor Leste, sebagai nama resmi.
Pada tahun 2011, Timor Leste mengumumkan niatnya untuk mendapatkan status keanggotaan dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, dengan mengajukan diri menjadi anggota ke-11. Timor Leste merupakan salah satu dari hanya 2 negara di Asia yang mayoritas agama penduduknya adalah Kristen, negara lainnya adalah Filipina. Sejarah, abad ke-16, kedatangan kaum Portugis, 1902, pembagian Timor antara kaum Portugis dan Belanda secara definitif. 1975. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Timor Portugis ditelantarkan Portugal yang dilanda revolusi anyelir. Invasi dilancarkan oleh Indonesia, dibantu Australia, Inggris dan Amerika karena ditakutkan jadi negara komunis. 1976, menjadi Provinsi Timor Timur, bagian dari Indonesia. Tahun 1976 sampai tahun 1999, pendudukan Indonesia di Timor Timur, sekitar 100,000 sampai 250,000 orang tewas. 1991, insiden Santa Cruz. 1999, referendum pemisahan diri Timor Timur diizinkan Presiden B.J. Habibie. Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, dibuat sebuah kesepakatan yang disponsori PBB antara Indonesia dan Portugal untuk sebuah referendum dalam pengawasan PBB pada bulan Agustus tahun 1999. Mayoritas hasil pemungutan suara yang memilih dan menginginkan kemerdekaan Timor Timur disambut dengan kampanye kekerasan oleh milisi pro-integrasi. Dengan izin dari Indonesia, pasukan penjaga perdamaian multinasional yang dipimpin Australia ditempatkan sampai situasi pulih. Pada akhir 1999, administrasi Timor diambil alih oleh PBB melalui Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste. 2002, terbentuknya negara Timor Leste. 2006, sepertiga mantan tentara nasional Timor Leste memberontak menuntut keadilan. Pecah konflik antara pihak polisi yang mendukung pemerintah dengan pihak militer. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2001, rakyat Timor Leste memberikan suara dalam pemilihan pertama mereka yang diselenggarakan oleh PBB untuk memilih anggota parlemen. Pada bulan Maret tahun 2002, lebih dari 20.000 pengungsi telah kembali. Pada tanggal 20 Mei tahun 2002, Konstitusi Republik Demokratis Timor Leste mulai berlaku dan Timor Leste diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat oleh PBB. Parlemen Nasional dibentuk dan Sanana Gusmao dilantik sebagai presiden pertama negara tersebut. Pada tanggal 27 September tahun 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor Leste, menggunakan bahasa Portugis, dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB. Tahun berikutnya, Gusmao menolak masa jabatan presiden yang kedua kalinya. Menjelang pemilihan presiden bulan April tahun 2007, gelombang kekerasan merebak di negeri ini. José Ramos Horta terpilih sebagai presiden pada pemilihan bulan Mei tahun 2007, sementara Gusmao mengikuti kontestasi pemilihan parlemen dan menjadi Perdana Menteri. Ramos Horta mengalami luka kritis dalam percobaan pembunuhan pada Februari tahun 2008. Perdana Menteri Gusmao juga terjebak dalam baku tembak secara terpisah, namun berhasil lolos tanpa cedera. Bala bantuan Australia segera dikirim untuk membantu menjaga ketertiban. Pada tahun 2006, PBB mengirim pasukan keamanan untuk memulihkan ketertiban saat kerusuhan dan pertempuran memaksa 15% penduduk, 155.000 orang, meninggalkan rumah mereka. Pada bulan Maret tahun 2011,
PBB menyerahkan kontrol operasional kepolisian kepada pihak berwenang Timor Leste. PBB mengakhiri misi pemeliharaan perdamaian pada tanggal 31 Desember tahun 2012. Geografi, Timor Leste beriklim tropis yang umumnya panas dan lembab. Terdapat dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Jika musim hujan, hujan yang turun akan sangat deras, dan jika kemarau, akan sangat jarang turun hujan. Dari perspektif topografis, wilayah Timor Timur sebagian besar terdiri dari daerah-daerah pegunungan yang membentang dari timur ke barat. Bentangan-bentangan pegunungan ini ada kalanya terputus, sehingga membentuk lembah-lembah serta jurang-jurang yang curam dan amat dalam. Kemudian, di tengah-tengahnya mengalir sungai-sungai kecil yang sangat mempersulit transportasi. Tanahnya amat banyak mengandung kapur, karang, tanah liat yang pekat, dan pasir serta hanya sedikit yang tergolong tipe tanah vulkanik. Di Timor Timur, terdapat 7 buah gunung yang ketinggiannya lebih dari 2000 meter. Di Kabupaten Ainaro, terdapat Gunung Tatamailau, 2495 meter, dan Gunung Usululi, 2620 meter. Politik, Kepala Negara Republik Timor Leste adalah seorang presiden, yang dipilih secara langsung dengan masa bakti selama 5 tahun. Meskipun fungsinya hanya seremonial saja, ia juga memiliki hak veto undang-undang. Perdana Menteri dipilih dari pemilihan multipartai dan ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan. Parlemen Timor Leste menerapkan sistem satu kamar yang disebut Parlamento Nasional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama 5 tahun. Jumlah kursi di parlemen antara 52 dan 65, tetapi saat ini berjumlah 65. Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan pada Konstitusi Portugal. Angkatan bersenjata Timor Leste adalah Valintil FDTL, FFDTL, sedangkan angkatan kepolisiannya adalah PNTL, Polisia Nasional Timor Leste. Pembagian administratif, Timor Leste secara administratif dibagi menjadi 13 distrik. Aile, Ainaro, Bajau, Bobonaro, Kova 5, Suai, Dili, Ermera, Lautem, Los Palos, Likisha, Manatuto, Manufahi, Same, Oekase Ambeno, Pante Makassar, Fikek, Cabira, Oan. Nama-nama yang berada di antara tanda kurung adalah ejaan alternatif yang sering dipakai pada masa integrasi. Ekonomi, pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 193 negara. Selain amat tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timor Leste mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi negaranya yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia. Pada November tahun 2007, terdapat 11 kecamatan di mana kebutuhan makanan harus dipasok oleh bantuan internasional. Tidak ada hukum perlindungan hak cipta di Timor Leste. Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah ada adalah pengembangan dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan Timor. Setelah revolusi Anyelir, pemerintahan kolonial Portugis memberikan konsesi pada Oceanic Exploration Corporation untuk pengembangan dan eksploitasi tersebut. Namun, hal ini gagal terlaksana dikarenakan oleh Operasi Seroja pada tahun 1976. Kemudian setelahnya, sumber daya dibagi antara Indonesia dan Australia dengan perjanjian Celah Timor pada tahun 1989. Saat ini 3 bank asing memiliki cabang di Dili, ANZ National Bank,
Banco Nacional Ultramarino yang merupakan anak perusahaan dari bank terbesar Portugal Caixa Geral de Depósitos, dan Bank Mandiri. Demografi, pada sensus di tahun 2015 penduduk Timor Leste diperkirakan berjumlah 1.183.643 jiwa. Penduduk Timor Leste merupakan orang keturunan Austronesia, Melayu Polinesia, Papua, sejumlah minoritas Tionghoa, Hakka, dan beberapa keturunan Portugis Eropa yang biasa disebut Mestikos. Bahasa, sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002, setelah sejak tahun 1999 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi Timor Leste memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya, anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Banyak mahasiswa dan dosen lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan menulis karangan ilmiah. Selain itu terdapat pula belasan bahasa daerah, di antaranya Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, Galoli, Habun, Idalaka, Kawaimina, Kemak, Lofaya, Makalero, Makasai, Naweti, Waimua, Mambai, Tokodet, Midiki dan Wetarese. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, penggunaan bahasa Portugis dilarang. Saat ini bahasa Portugis di Timor Leste diajarkan dan dipromosikan secara luas dengan bantuan dari Brasil dan Portugal, meskipun terdapat keengganan dari beberapa kalangan muda berpendidikan. Menurut laporan pembangunan PBB 2006, hanya kurang dari 5% dari penduduk Timor Leste berbicara bahasa Portugis secara fasih. Meskipun demikian, validitas laporan ini dipertanyakan oleh para anggota Institut Linguistik Nasional Timor Leste, yang mempertahankan pendapat bahwa bahasa Portugis diucapkan hingga 25% dari penduduk Timor Leste. Seiring dengan bahasa lokal lainnya, bahasa Tetun merupakan bahasa yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi. Sementara itu bahasa Indonesia masih banyak digunakan di media dan sekolah dari SMA hingga perguruan tinggi. Sebagian besar kata dalam bahasa Tetun berasal dari bahasa Portugis, tetapi juga terdapat kata-kata serapan dari bahasa Indonesia, contohnya adalah notasi bilangan. Agama, mayoritas penduduk Timor Leste beragama kekristenan yakni 99,53%, di mana Katolik 97,57%, diikuti Protestan sebanyak 1,96%, sebagian kecil lainnya beragama Islam yakni 0,24%, kemudian Buddha 0,07%, Hindu 0,02%, dan aliran kepercayaan dan kepercayaan tradisional 0,16%. Mayoritas penduduk beragama Katolik, maka kini terdapat 3 keuskupan, diosis, di Timor Leste, yaitu, Diosis Dili, Diosis Baucau dan Diosis Maliana yang baru didirikan pada tanggal 30 Januari tahun 2010 oleh Paus Benediktus ke-16. Sebelumnya, pada tahun 1975, diperkirakan hanya 25–30% penduduk Timor Leste yang dibaptis sebagai seorang Katolik. Namun, setelah Timor Leste diduduki oleh Indonesia, agama Katolik berkembang pesat di wilayah tersebut, dan pada dasawarsa 1990-an, persentase rakyat Timor Leste yang dibaptis sebagai seorang Katolik telah mencapai lebih dari 90%.
Jumlah gereja sendiri bertambah dari 100 bangunan gereja pada tahun 1974 menjadi lebih dari 800 pada tahun 1994. Diyakini salah satu penyebab Timor Leste berubah menjadi negara Katolik adalah karena hukum Indonesia mewajibkan semua warganya untuk menganut salah satu agama yang diakui secara resmi, dan kepercayaan animis rakyat Timor Leste dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Budaya dan suku, Timor Leste tidak memiliki budaya resmi. Budaya masyarakat Timor Leste bergantung dengan budaya Timor Timur, yaitu campuran suku dengan Indonesia, salah satunya adalah suku Marobo. Selain itu, budaya Timor Leste juga dipengaruhi bangsa Portugis. Suku Marobo adalah suku yang bertempat tinggal di beberapa desa di Bobonaro, Kota Maliana, Timor Leste, khususnya desa Ilat Laun, Atuaben, dan Soileso. Pada 1990 diketahui bahwa jumlah populasinya sekitar 3.000 jiwa. Suku Marobo masih mempunyai tali saudara dengan suku Kemak dan menggunakan bahasa Kemak, sehingga sering juga disebut orang Kemak Marobo. Selain bahasa Kemak, suku Marobo juga menggunakan bahasa lain, yaitu bahasa Bunak atau Tenun Terik sebagai lingua franca untuk berkomunikasi dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Jenis bahasa mereka adalah jenis bahasa orang laut yang terancam punah, bersamaan dengan bahasa-bahasa milik suku bangsa Punan, Asmat, Mentawai, dan Sakai. Seorang antropolog Prancis bernama Brigitte Clamagirat pernah menetap di pemukiman suku Marobo. Ia membuat dokumentasi yang menggambarkan masyarakat Marobo mempunyai keahlian di seni tenun. Suku Marobo memang terkenal atas tenun, atau tais, sebuah jenis tenun Timor Leste. Sayangnya, pengetahuan tenun dengan masyarakat Marobo sendiri terputus saat Indonesia menduduki Timor Leste pada 1975. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Kloy. Tumbuh bersama. Kak Kloy.